Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Yonisa Gita dari kelas Manajemen App Reguler dengan NIM 34012190154. Di sini saya ditugaskan oleh dosen saya yang bernama Bapak Muhtar Abdul Qadar SEMM. Dan di sini saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang standar operasional prosedur atau SOP. Soal pembahasan. Yang pertama, SOP itu apa? Minimal 3 pendapat ahli. Yang kedua, manfaat, fungsi, dan tujuan organisasi harus selalu membuat SOP. Yang ketiga, buatlah 5 buah SOP berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Gunakan lambang-lambang flowchart yang sesuai. SOP itu apa? Standar operasional prosedur, bahasa Inggris Standard Operating Procedure, yang dapat disingkat sebagai SOP adalah suatu alur atau cara kerja yang sudah terstandarisasi. Standar operasional prosedur ini memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk, bersifat mengikat dan direktif. Hal ini mencakup hal-hal dari operasi yang memiliki suatu prosedur atau langkah-langkah tertulis yang pasti. SOP disusun sesuai dengan kebutuhan visi dan misi masing-masing perusahaan atau organisasi dengan tujuan yang berbeda-beda. Dan menurut para ahli, yang pertama menurut Sailendra, standar operasi prosedur atau SOP adalah panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Kedua, menurut Jipto Atmoko, standar operasional prosedur atau SOP merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah maupun non-pemerintah, usaha maupun non-usaha, berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Yang ketiga, menurut Insani, SOP adalah dokumen yang berisikan serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan. Manfaat SOP. Menurut penjelasan Permenpan nomor FER 21 M-PAN 2 2008, manfaat SOP secara umum bagi organisasi adalah 1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus mengurangi kesalahan dan kelalaian. 2. SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Lanjutan manfaat SOP. 3. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas. 4. Menciptakan ukuran standar kinerja akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. 5. Menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugas. 6. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. 7. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari.
Dan untuk selanjutnya, fungsi SOP. Menurut Indah Puji, 1. Memperlancar tugas petugas atau pegawai atau tim atau unit kerja. 2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. 3. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak. 4. Mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. 5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin. Lanjutan manfaat SOP. 8. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan. 9. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan. Menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Tujuan SOP. 1. Untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kerja atau kondisi tertentu dan kemana petugas dan lingkungan dalam melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu. 2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja dan supervisor. 3. Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, dengan demikian menghindari dan mengurangi konflik, keraguan, duplikasi, serta pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, lanjutan tujuan SOP 4 merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan. 5. Untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif. 6. Untuk menjelaskan alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas yang terkait. 7. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan malpraktek dan kesalahan administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas. 8. Sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan. 9. Sebagai dokumen sejarah bila telah dibuat revisi SOP yang baru. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang arti dan lambang flowchart dalam membuat SOP. Yang pertama, flow direction symbol. Yang kedua, terminator simbol. Yang ketiga, konektor simbol. Yang keempat, konektor simbol. Yang kelima, processing simbol. Yang keenam, simbol manual operation. Yang ketujuh, simbol dash. Yang keenam, simbol input-output. Dan untuk lebih lanjutnya, masih banyak lagi ya. Dan di sini ada 2 contoh SOP.